ada orang gitu misalnya bukan temanku sih ini, temennya temenku gitu ya. Dia Mhm. itu kerjaannya itu, dosen lah, profesor lah, guru besar gitu ya. Nah dia itu tipenya indifferent. Jadi nggak terlalu peduli Mhm. sama duit, pokoknya semua keuangan yang ngurusin istrinya gitu. Dia itu suatu ketika itu dompetnya hilang, udah 2 minggu dompetnya ditemu orang terus dibalikin ke istrinya. Nah istrinya terus nanya ke dia, "Kamu tahu nggak dompetmu di mana?" "Oh ya juga ya, dompetku di mana ya?" "Kayaknya ada lah di rumah ini, pasti ada lah," gitu. Dia nggak tahu dompetnya di mana. Hippie ini nggak Mhm suka mhm. duit. Duit itu jahat, quote on quote, makanya dia suka nyumbangin duitnya Mhm. gitu. Dunia ini banyak lebih penting dari duit gitu, motivasinya beda. Mhm. Nah Mhm. nah semuanya tadi bisa diselesaikan. Jadi penting banget kalau teman-teman, "Aduh ternyata aku hippie." Santai aja, ini bukan akhir dari hidup, ngerti nggak sih? Oke. Nah sekarang kita bahas tipe yang kedua nih, tipe keuangan yang kedua. Oke. Ini kalau kontrol tadi ada 3, ada saver, ada spender, ada money maker. Nah tipe yang Dan kedua ini money tipe maker. indifferent. Nah, indifferent ini cuma ada satu, Indifferent. Bro. Indifferent ini cuma ada satu tipe. Jadi indifferent ini orang-orang yang bahagia, bro. Orang-orang yang cenderung Happy. bahagia, orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang sangat beruntung. Karena perasaannya Mhm. dia, kebahagiaannya dia itu tidak bergantung sama uang sama sekali. Gitu. Nah, Oke. biasanya Ada ya, Mas, orang-orang ya? yang tipe gimana? Sorry, ada yang kayak gitu ya? Kebahagiaan tidak ada Ada. di uang gitu? Ada ya? Oke oke. Ada orang-orang yang itu, yang apa? Dia kebahagiaannya nggak tergantung sama uang, dia nggak terlalu peduli sama uang. Oke. Artinya dia juga nggak berusaha ngontrol uang, dia nggak berusaha nyimpen. Pokoknya dia damai aja, dia hidupnya mengalir aja. Uang sama dia tuh kayak punya duit, nggak punya duit itu nggak terlalu ngaruh sama kebahagiaannya dia gitu. Heeh Nah, heeh. orang-orang yang tipe indifferent ini biasanya itu dia anak tunggalku. Oke. Karena Oh, anak makanya tunggal keluarga aku kayaknya nggak dapet nih. dia tidak merasa perlu kompetisi sama Heeh. saudara-saudaranya. Sehingga dia ya udah karena dia biasanya anak tunggal dan orang tuanya biasanya cukup wealthy. Wealthy itu apa ya? Cukup kaya dan berkecukupan ya. Kaya. Nggak super kaya, tapi dia orang tuanya cukup kaya, berkecukupan. Ngerti nggak? Nah, karena orang tuanya kaya dan berkecukupan dan dia anak tunggal, sehingga dia tidak pernah merasa kekurangan duit tuh. Kayak I menurut dia see. duit kalau butuh ya ada, kalau minta ya dikasih gitu. Pokoknya Mhm hidupnya mhm. damai. Dan biasanya dia punya kakek, kakeknya juga cukup kaya, cukup sayang sama dia. Jadi ya kakeknya yang Oke, ngasih, orang jadi tuanya yang ngasih. jadi Jadi ada 2 ya? jadi dia tidak merasa duit itu bukan masalah buat hidupnya dia. Dari kecil sampai Heeh gede itu heeh. dia nggak pernah duit itu nggak pernah jadi masalah dalam hidupnya dia. Heeh. Sehingga dia Betul tumbuh jadi betul. tipe indifferent. Nah, indifferent ini Indifferent. dia ya kalau kita ngomongin ciri-cirinya, indifferent ini yang pertama adalah saya jarang memikirkan tentang uang. Jadi dia Mhm dia mhm. jarang mikirin duit. Kalau saver kan dia mikirin duit untuk disimpan, spender mikirin duit untuk Yes. di-spend gitu, money maker Jajanit, mikirin duit yes. untuk di Ciptakan. diciptakan. Tapi kalau indifferent ini dia Jajan. jarang mikirin duit karena dari dulu tuh duit itu nggak pernah jadi masalah dalam hidupnya dia. Karena kalau butuh ya Oke ada oke gitu. oke. Jadi mereka bahagia. Jadi ini salah satu orang yang sangat beruntung. Tipe indifferent ini tipe-tipe yang sangat beruntung karena mereka genuinely happy, bahagia beneran tentang uang. Mhm. Nah, saya tidak masalah menyerahkan urusan keuangan sepenuhnya kepada pasangan atau kepada akuntan. Nah, tipe-tipe indifferent karena ya tadi dia nggak pernah bermasalah dengan uang, dia nggak pernah memikirkan uang, dan dia juga nggak curigaan sama orang lain, ngerti nggak? Mhm mhm. Dia orangnya ya kalau ini ya diurus aja lah, diatur aja, pokoknya saya oke, pokoknya ngerti nggak? Iya Jadi memang iya agak beda. iya. Kalau money maker kan agak sedikit quote on quote agak ada keserakahan di sana, ngerti nggak? Yes yes. Dan kadang-kadang karena dia serakah bisa jadi dia curang juga, ngerti nggak? Karena dia berusaha making more money kan buat Meraup, buat heeh, dirinya. meraup, heeh, Jadi betul. kalau lu dealing sama money maker, ya dia cenderung gimana caranya gue dapat bagian agak banyak atau lebih banyak kan gitu. Betul, Tapi kalau mhm indifferent mhm. ini mereka damai, apa-apa bebas, cocok pokoknya, pokoknya damai aja. Nah itu indifferent. Aku punya temen yang gitu tuh kayaknya Mas Riko. Mas Oh Riko, iya, Mas Riko, Mas Riko, Mas Riko bersejiwa, Mas bersejiwa. Riko Iya, bersejiwa. itu Iya kayak gitu. iya. Apa-apa bebas Om, gas Om gitu. Apapun yang dikasih semesta itu jatahnya. Gitu. Pokoknya gitu, damai deh pokoknya. Oke. Nah, tipe indifferent ini gini, kalau misalnya saya di jalan, ya, aku lagi jalan gitu, terus aku lihat duit di jalan, nah itu Ah dia hah. nggak akan ambil, dibiarin aja. Mhm Biarkan mhm. orang lain yang lebih butuh yang ambil duitnya, ngerti nggak?
Wah, oke. Kalau spender kan nemu duit ya kita spend kan gitu. Dapat uang kaget, kita belanjakan ya. Kalau dia misalnya di jalan Asik. dia nemu duit, Iya. ini nggak usah diambil lah buat orang yang lebih membutuhkan aja. Jadi buat tipe indifferent nih, uang bukanlah sumber stres atau kekhawatiran dalam hidup saya. Jadi, Mhm. balik lagi, jadi dia nggak mengkhawatirkan uang sama sekali. Ya karena tadi, karena dia dari kecil memang nggak pernah punya trauma tentang uang. Nah, orang-orang yang tipe indifferent ini biasanya mereka Halo teman-teman, sorry saya potong sebentar ya. Saya pengen kasih info penting banget teman-teman bahwa beberapa waktu lagi, sebentar lagi kita akan bikin webinar spesial untuk teman-teman semua dan ini gratis tentang bagaimana seseorang bisa tetap fokus dan bisa terus konsisten fokusnya tanpa harus merasa kelelahan teman-teman dan ini gratis. Jadi Anda bisa ikutan kalau Anda bisa maksimalkan ini semua dengan cara Anda langsung cari linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda dan kita akan langsung ngobrol secara live teman-teman ya selama 1-2 jam di dalam webinar spesial tersebut. Kalau Anda suka dengan konten ini, maka Anda juga akan sangat suka dengan bagaimana kita bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar itu ya. Jadi pastikan Anda mendaftarkan diri Anda dan silakan lanjut nonton videonya. mengabdikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Jadi dia biasanya kerja di Heeh. project-project sosial gitu loh. Nah, biasanya dia jadi Oke. dosen, jadi Mhm. peneliti, jadi ulama gitu loh. Mhm. Jadi Mmm. orang alim lah, jadi kiai Mhm. gitu. Jadi dia ya cukup cukup punya duit lah, duitnya cukup banyak. Jadi nggak kaya raya, tapi biasanya tipe indifferent ini selalu cukup hidupnya, ngerti nggak? Sehingga ya nggak pernah Iya mikirin iya duit, iya ya iya. sama duit damai aja. Makanya dia biasanya ngerjain kerjaan-kerjaan yang serving istilahnya tadi, kayak jadi peneliti gitu, jadi peneliti, jadi profesor gitu, jadi dosen, jadi kiai, jadi ulama gitu. Jadi ini biasanya orang-orang yang Mhm. tipe indifferent. Nah, apa kelebihan dan kelemahan tipe indifferent? Nah, kelebihannya yang tipe indifferent ini kelebihannya dia apa ya, punya kepercayaan tinggi sama kehidupan, seperti sama kayak tipe spender tadi, karena dia nggak pernah mikirin duit, jadi dia santai aja, dia nggak pernah bermasalah. Sehingga membuat dia bisa fokus sama tujuan hidup yang lebih tinggi, dia fokus sama tujuan hidupnya dia. Apapun tadi, Mmm. kalau tujuan hidupnya aku tadi pengen belajar Iya, keilmuan gitu, nah itu dia spiritualisnya jadi gitu tipe ya? indifferent. Yes yes, nah itu kelebihannya. Nah kelemahannya nih yang paling penting nih, kelemahannya kalau nggak ada orang yang ngelola keuangannya dia, kalau sampai terjadi Mhm. sesuatu gitu ya, dia bisa Yang ngalamin mengelola kesulitan uangnya itu ya? finansial. Misalnya Oke, gini, betul. eee, ada orang gitu misalnya ada satu bukan temenku sih ini, temennya temenku gitu ya. Dia Mhm. itu apa, kerjaannya itu, apa, dosen lah, profesor lah, guru besar gitu ya. Nah dia itu tipenya indifferent. Jadi nggak terlalu peduli Mhm. sama duit, pokoknya semua keuangan yang ngurusin istrinya gitu. Nah dia ya berangkat, ngajar, neliti gitu. Dia itu suatu ketika itu dompetnya hilang, Iya. dompetnya hilang, udah 2 minggu dompetnya ditemu orang terus dibalikin ke istrinya. Mhm. Nah istrinya terus nanya ke dia, "Kamu tahu nggak dompetmu di mana?" "Oh iya juga ya, dompetku di mana ya?" Eee, "Kayaknya ada lah di rumah ini pasti ada lah," gitu. Dia nggak tahu dompetnya di mana. Nggak hilang lah, ada pasti, dan aku lupa naruh kayaknya gitu. Padahal hilang dompetnya. Kenapa? Karena Oke. dia nggak tahu kalau dompetnya hilang, karena dia nggak butuh duit tuh. Dia nggak pernah Heeh. belanja gitu, dia dia berangkat naik angkutan umum, naik KRL gitu, tinggal nge-tap gitu kan. Jadi selama tap saldonya masih ada, dia bawa bekal dari rumah, makanan bawa bekal gitu. Jadi ya Mhm. dia Mmm. nggak pernah butuh dompetnya, ngerti nggak sih? Oke. Dia Iya punya iya iya. saldo untuk berangkat kerja, kerjanya di sana Heeh. kerja, dia neliti, santai, ngajar gitu atau apapun, makanya bawa bekal. Jadi dia nggak tahu kalau duitnya hilang. Oke. Jadi itu Mhm. kelebihannya, dia happy, genuinely happy. Tapi kelemahannya tadi, ketika tiba-tiba misalnya istrinya meninggal gitu, dia nggak tahu tuh Mhm dia punya duit mhm. berapa, dia nggak tahu rekeningnya di mana aja, password-nya apa gitu, dia nggak tahu duitnya ada berapa. Jadi ketika sesuatu terjadi sama orang yang ngelola duitnya dia, itu dia bisa berantakan hidupnya, itu yang pertama. Yang kedua Mhm kelemahan mhm. tipe indifferent ini karena mereka fokusnya pelayanan ya. Dia biasanya kadang kerja tadi kayak peneliti tadi, profesor. Nah, ketika terjadi satu kejadian misalnya tiba-tiba kerjaannya hilang gitu, dia biasanya nggak punya Mhm. life skill yang gimana-gimana banget gitu loh. Oh, Mereka I kayak see. money maker kan selalu bisa making money gimana pun kondisinya gitu. Tapi Iya, betul. indifferent ini biasanya karena dia fokusnya sama pelayanan, dia nggak punya skill making money gimana-gimana banget. Karena kan dia hidupnya Iya. damai, nanti dia jadi profesor, dia dapat gaji, hidupnya cukup, orang tuanya cukup. Jadi ketika misalnya terjadi kejadian yang sangat luar biasa, dia nggak jadi profesor lagi gitu,
Terus dia biasanya nggak punya cukup skill untuk making money. Jadi 2 nih masalahnya. Satu, kalau dia yang ngelola duitnya tiba-tiba meninggal atau nggak ada orang yang ngelola duitnya Meninggal, bisa iya, betul. berantakan. Atau tadi, ketika terjadi sesuatu yang di luar dugaan sehingga dia kehilangan pekerjaan saat ini, dia jadi kacau juga hidupnya. Tapi pada dasarnya orang yang tipe indifferent ini orang yang sangat happy sama uang, sama dunia, dia pokoknya happy aja. Banyak orang itu mengira dia tipe indifferent go. Oke, ada yang mengira dia saya gitu misalnya kan gitu, betul. Jadi misal, wah kayaknya nih gua banget nih. Bisa jadi benar kalau teman-teman memang memang tidak memikirkan uang sama sekali, memang teman-teman tidak takut kehilangan uang, tidak takut sama uang, itu dan teman-teman genuinely happy dengan kehidupan hari ini, ya kemungkinan Anda tipe indifferent. Makanya tadi yang gue bilang, tanya di pertemuan sebelumnya, gimana kalau dengan orang-orang di kampung yang spiritual, mereka ngaji, mereka happy dengan kondisinya hari ini? Iya. Ya bisa jadi benar, bisa jadi dia indifferent. Tapi kuncinya ini, tipe indifferent ini biasanya memang hidupnya berkecukupan kok. Karena memang dia nggak punya trauma sama uang, jadi uang tuh mengalir dengan damai dalam hidupnya dia. Mengalir, Kuncinya di situ. Jadi tipe indifferent itu memang dia kecukupan, dulu orang tuanya berkecukupan, dia anak tunggal sehingga kakeknya juga berkecukupan, dia juga berkecukupan hidupnya. Jadi dia nggak bisa bayar cicilan gitu, ngerti nggak? Artinya dia sudah abundance ya Mas ya? Yes, dia abundance gitu. Betul. Cuman nggak kaya raya. Tapi kalau lu susah bayar cicilan, nggak bisa bayar sekolah anak, kayaknya gue indifferent nih. Aku nggak butuh duit. Jangan-jangan bukan indifferent. Jangan-jangan tipe worry, nanti ada tipe hippie namanya. Iya. Jadi ada juga. Makanya kita kemarin bahas di video sebelumnya, kita perlu jujur. Kita ini apa? Goals kita itu kita sama uang itu nggak terganggu. Goals kita sebenarnya. Kita tuh belajar ilmu ini supaya kita di satu titik ya kita punya cukup banyak uang, kita bisa sedekah, kita bisa bantu orang, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, dan kita happy dengan uang. Kita terima ya bahagia, kita spend ya bahagia, kita menikmati hidup, ngerti nggak? Goalsnya kan gitu kok. Dan kita merasa cukup dengan apa yang kita punya hari ini, kita sangat bersyukur sambil kita terus making money kan gitu. Sweet spotnya kan di situ. Nah, makanya kita perlu belajar semuanya gitu. Nah, tipe-tipe keuangan ini jadi tahu. Jadi kita tahu, ada orang-orang yang kayaknya wah, dia indifferent nih. Kayak yang aku tahu, yang aku prediksi, aku nggak tahu dia indifferent atau enggak, tapi menurutku kayaknya Mas Riko itu indifferent gitu. Dia dia damai aja karena dia juga duitnya banyak gitu. Mbahnya banyak gitu. Duitnya banyak gitu, bukan banyak-banyak, mbahnya uangnya banyak. Banyak uangnya banyak, dan mbahnya Mas Riko itu kan masih garis Hamengkubuwono ya. Oh, oke. Jadi memang anak sultan dia dulu. Keturunan benar-benar sultan. Ya. Sultan yang sebenarnya. Kan. Jadi ya nggak bakal kekurangan duit, kebayang nggak? Gitu. Jadi ya dia uang tuh nggak pernah jadi masalah buat dia. Makanya sampai gede juga nggak pernah jadi masalah. Gitu. Ya, damai aja. Dapat bagian berapapun oke. Dan oke-nya beneran oke ya, bukan yang pura-pura oke atau gondok yang kita cosplay bahas. Ya Mas ya. Ya, makanya kita perlu bahas tuh yang kemarin Mas Fadli bilang. Mungkin Mas Fadli bahas yang shame, guilt, terus need to be seen as a good person gitu. Banyak orang sebenarnya bukan indifferent, tapi dia pengen dilihat sebagai orang baik, takut dikira nggak ikhlas, malu kalau ngomongin duit. Nah, itu. Nah, kalau tipenya itu berarti dia masuk kategori yang ketiga, Go. Tipe yang ketiga. Tadi yang pertama kan kontrol, indifferent. Nah, yang ketiga itu tipe fear. Fear, ketakutan. Nah, fear ini takut. Nah, jadi takut ini sama. Jadi orangnya sama, dia hidup dalam kondisi masa kecil yang kurang gitu happy gitu ya. Sehingga ketika dia melihat kejadian itu, dia memilih takut. Dia memilih menghindari uang. Kalau kontrol kan dia berusaha kontrol tuh, di spend, di save. Ada yang memilih menghindari uang. Jadi kayak uang itu jahat gitu. Uang itu bukan teman yang baik gitu, ngerti nggak? Jadi mulai mengarah ke sana. Itu tipe fear. Nah, tipe fear ini juga ada beberapa tipe. Yang pertama tipe hippie ya. Hippie itu dia percaya gini. Saya percaya bahwasanya uang pada dasarnya adalah sesuatu yang buruk. Nah, makanya ini juga hati-hati nih. Ada beberapa pemuka agama misalnya, ada yang memang indifferent, ada yang sebenarnya tipe hippie nih, atau tipe monk tadi. Jadi dia masa ngomongin duit itu sebenarnya buruk. Hati-hati sama dunia. Dunia ini, gitu ngerti gak sih?
Heeh heeh heeh. Jadi dia menganggap Cosplay ya? pada dasarnya uang itu buruk. Ya nggak cosplay sih. Lebih Dia ke tipe cosplay hippie, nggak sih? cuman dia nggak tahu kan. Oh, Jadi oke dia oke pada oke. dasarnya menganggap uang ini sesuatu yang buruk gitu. Jadi uang itu bikin banyak masalah. Jadi dia kalau ditanya, dia akan bilang gini, "Saya berharap dunia itu lebih sedikit ngomongin duit. Kita tuh Mhm, perlu lebih dikit ngomongin duit, lebih fokus sama hal-hal yang lebih penting." Ngerti nggak? mhm mhm. Nah, tipe hippie namanya. Nah, sama, kalau saya nemu duit di jalan gitu ya, kalau saya nemu duit di jalan, saya kemungkinan akan menyumbangkannya. Ah, Oke. atau dipakai sebagian untuk kebutuhan dasar, sisanya disumbangin. Nah, itu kalau dia nemu duit. Dan Mhm dia mhm. pengen saya ingin hidup dengan seminimal mungkin dipengaruhi oleh uang. Kebayang nggak bedanya sama indifferent? Iya iya. Indifferent, dia nggak terpengaruh sama uang. Uang itu bukan masalah buat dia, bukan sumber stres. Sedangkan tipe hippie ini dia mirip kayak indifferent, tapi dia cenderung fear, menghindari uang. Jadi dia biasanya benci kapitalisme gitu-gitu, ngerti nggak? Mulai Ah, kebayang heeh orang-orang yang heeh kayak gitu ya, heeh. benci Iya iya. kapitalisme, nggak usah terlalu ngomongin duit gitu. Kita tuh perlu hidup seminimal mungkin apa, terpengaruh sama duit gitu. Mhm Nah, ini mhm. tipe-tipe hippie. Nah, ini nih tipe-tipe yang aku banyak temuin juga. Dulu waktu aku beberapa kali ngisi ngisi webinar di salah satu komunitas-komunitas gitu yang beberapa yang spiritual itu kadang-kadang cenderung banyak yang tipe hippie ini, Mhm. Jadi mereka ya tadi kalau nemu duit disedekahin, disumbangin. Mereka suka banget Iya. sedekah, suka banget bantu orang, suka banget Heeh. apa istilahnya, bakti sosial, baksos gitu. Tapi hidupnya itu secara finansial kurang, Bro. Jadi Oke. dia tuh nggak punya duit buat berobat anaknya misalnya, kesulitan buat bayar Mmm, sekolah anaknya gitu. Tapi di satu sisi dia tuh mhm. ya tadi, bantu orang gitu, terapi. Nah sebenarnya salahnya di mana? Bantu orangnya nggak salah, kita udah bahas ini berulang-ulang ya. Kalau Yes teman-teman baru yes. di channel ini, teman-teman sebaiknya nonton banyak video kita ya. Kita ini bukan anti bantu orang, bukan anti gratisin, enggak. Tapi kita perlu cek apa landasannya apa. Sampai kayak tadi, kalau dirimu money maker tuh bagus. Tapi kalau dirimu go sampai mengorbankan hubungan, mengorbankan keluarga, mengorbankan spiritualitas, mengorbankan kesehatan, selalu perlu dicek. Apa? Sebenarnya Iya. apa? Aku nih go making money, aku pengen selalu merasa kurang tuh karena sebenarnya aku suka making money atau sebenarnya ya tadi ada kejadian yang membuat aku berpikir begitu, yang membuat aku merasa kurang. Atau jangan-jangan sebenarnya yang pengen go tuh bukan aku tapi orang tuaku kan gitu. Kadang-kadang kan Iya. gitu. Kalaupun orang tuanya kaya gitu, kamu dituntut untuk jadi apa gitu, untuk nggak dituntut, kamu nggak cukup gitu, kamu selalu kurang Mhm di mata mhm. bapaknya gitu, sehingga dia Mhm berusaha mhm. membuktikan, sehingga dia go karena tadi, karena dendam, bukan karena dia love what you do kan gitu. Jadi cosplay, aku nih suka kok Iya kerja-kerja ini aku hobi gitu, ngerti nggak? Kalau memang bener hobi nggak iya. apa-apa, sekali lagi, tapi kan kadang-kadang orang nggak. Nah sama kayak tadi, orang-orang yang kadang suka bantu, suka baksos itu dia suka kalau ngomongin duit tuh nggak enak, itu tipe warrior tadi. Dia bantu orang, "Ini berapa tarifnya?" Warrior. "Aduh Bu, seikhlasnya ajalah," gitu. Oh, Ngerti iya nggak? iya Dia iya. berusaha Terlihat baik menghindari mungkin uang. ya? Iya. Nah itu kalau nggak genuine, kalau nggak dari dalam hati berarti tipe warrior, itu tipe hippie ya, tipe hippie Mhm mhm. namanya. Nah tipe fear. Nah, itu tipe yang pertama. Nah tipe yang kedua, itu kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan tipe hippie ini mereka fokus sama tujuan yang lebih besar. Ya kayak tadi, dunia ini sebaiknya nggak ngomongin duit, ada banyak hal yang lebih penting dari duit kok di dunia ini gitu. Jadi Heeh. sekilas mirip sama indifferent, tapi indifferent itu tidak menghindari uang, ngerti nggak? Bedanya di situ. Dia nggak Oh, menganggap oke, uang itu jahat. iya. Ya. Dan kelebihan dari tipe hippie ini mereka peduli terhadap kebutuhan orang lain. Nah, mereka suka nyumbang di acara-acara bencana, korban-korban perang. Nah, Dirimu kebayang lah. kalau itu kalau itu Mas, apakah sama dengan spender tadi kan kayak gitu juga, sering membagikan hadiah misalnya gitu? Bisa juga ya? Eee, beda, motivasinya beda. Oh, dari motivasinya, landasannya ya, Mas, Spender ya? kan suka ngasih hadiah karena dia merasa worthy Tanpa ketika dia alasan, spend. betul, Iya, dia tanpa suka alasan juga spend bahkan memang. ya? Kalau ini kan dia sebenarnya nggak suka duit. Hippie ini nggak Mhm suka mhm, duit. Duit itu jahat, quote on quote, makanya dia suka nyumbangin duitnya mhm gitu. mhm mhm, Jadi, I see. ya dunia ini banyak lebih penting dari duit gitu, motivasinya beda. Mhm Nah, mhm. kelemahannya,
tipe hippie ini mereka sering terputus dari kenyataan finansial ya. Jadi apa ya? Karena mereka nggak suka duit sehingga mereka sulit apa ya punya sumber daya untuk mewujudkan impian-impian mereka. Mhm. Jadi ya agak tricky. Mereka punya visi besar, mereka pengen merubah dunia, tapi mereka juga nggak suka duit. Iya. Mereka benci kapitalisme. Jadi kadang-kadang kita pengen ngejar itu, tapi Bertolak kan kita belakang ya butuh jadinya ya? bensin untuk menuju ke sana. Hah? Betul, bertolak Iya, belakang jadinya ya? jadi apa? Jadi nggak punya resource kan ya, nggak kalau dia mau bantu banyak orang wujudkan kan kita perlu temenan sama duit kan sebenarnya kan. Betul, Sedangkan dia betul. menganggap uang ini bukan teman, uang ini musuh soalnya kan Iya, gitu. iya, iya. Jadi itu tipe yang hippie. Nah semuanya tadi bisa diselesaikan. Jadi penting banget kalau teman-teman, aduh ternyata aku hippie. Santai aja, ini bukan akhir dari hidup. Ngerti nggak sih? Oke. Iya. Jadi ketika teman-teman tahu tipenya jangan shock. Aduh ternyata aku stupid spender. Nggak apa-apa. Santai aja. Jadi nanti kita bisa rubah hubungan kita dengan uang. Kita kan belum bahas gimana cara ngerubahnya. Kan hari ini kita kenalan Betul. dulu sama tipenya. Oh aku nih begini, aku nih begini. Nanti kalau udah tahu Yes. tipenya, kita jujur sama diri. Oh ternyata aku tipe ini, aku perlu berubah. Nanti kita ada program gimana caranya untuk ngerilis itu. Supaya ngerubah hubungan kita dengan uang gitu. Yes, Nah, betul. tipe worry yang kedua itu tipe gambler tuh. Nah, aku tuh juga punya teman yang langsung muncul di kepala ketika aku main gambler langsung muncul mukanya di kepala. Tipe gambler. Nah, gambler ini apa ya? Oke. Saya hidup untuk sensasi dan kegembiraan kata dia. Wah, jadi dia tipe gambler ya. Saya suka ngambil resiko yang besar dengan uang untuk dapetin peluang yang lebih gede lagi. Jadi tipe-tipe cacing naga Oke. gitu. Oke. Kalau trading cacing naga, dia ambil resiko besar untuk dapat yang lebih besar itu gambler ya. Heeh, Jadi heeh. apa ya? Menurut gambler ini hidup itu terlalu membosankan kalau semuanya serba teratur. Jadi dia cenderung apa ya? Dia tuh suka Wow. adrenalinnya. Dia tuh suka spend, suka gambling. Gambling dalam banyak hal ya. Heeh, heeh. Dalam bisnis, bukan gambling. Gambling ini kan bukan hanya judi online, Go. Judi, betul. Iya, iya, Trading iya, bisa setuju. gambling, ngerti nggak sih? Mhm. Banyak hal dalam hidup keputusan-keputusannya bisa gambling gitu. Jadi suka adrenalinnya. Berbisnis juga Nah, bisa ya kan? Berbisnis juga bisa gambling gitu. betul. Iya. Betul. Nah, tipe gambler ini problemnya adalah gini, dia itu biasanya hidup dari keluarga yang ini, keluarga yang bapaknya PNS gitu gampangnya, ASN, pekerja-pekerja pemerintah. Selalu tercukupi juga gitu ya? Cenderung monoton, gajiannya Mhm, ada tanggalnya, jatahnya sekian mhm. tiap hari, ngerti nggak sih? Heeh, heeh. Jadi dia punya jatah yang ya membosankan lah menurut dia hidupnya, dia Hampir kurang sama kurang kayak nyemi apa tadi ya? hidupnya. Hampir sama kayak Saver kali ya tadi ya? Dalam Enggak, kehidupan kalau orang tuanya dulu gitu, enggak? saver kan kekurangan. Oh ya, Kalau apa ya tipe tadi ya? gambler ini dia cenderung ini ya, dia cenderung membosankan gitu. Jadi kayak biasanya Mhm, orang mhm. tuanya kerja di pemerintahan, eee, dia punya stability tapi dia akhirnya pengen berontak nih, aku nih butuh sensasi gitu, kayak kurang deg-degan hidupnya. Heeh, heeh. Dia Oh ini pencinta Mas, deg-degan Saver gitu. kalau Saver orang tuanya dari kekurangan ya kan, tapi yang hidupnya monoton adalah pelakunya kan gitu ya, saver-nya Iya 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 gitu. iya. Kalau ini gambler-nya orang tuanya yang saver gitu mungkin ya. Orang tuanya Akhirnya yang anaknya hidupnya monoton. Yes, anaknya yes, jadi yes, yes, gambler. betul. Yes yes yes, benar benar, ya mulai mengerti dia, pinter ya. Nah, jadi tipe gambler dan kadang-kadang Iya. gambler ini bukan berarti bodoh loh, Mhm, mhm. ada banyak orang-orang yang hebat, orang-orang investor-investor besar, orang-orang di Wall Street yang dia sangat cerdas, tapi dia gambler, Mhm. Karena dia itu ketika dia punya duit itu dia pengen di gambling. Jadi dia sebenarnya itu worry sama dia, termasuk fear type, Mhm. sorry bukan worry ya. Dia sebenarnya takut Mhm. sama duit. Makanya ketika dia pegang duit dia buru-buru dibuang gitu Keluarin, dengan cara spending, heeh. di-gamblingin gitu. Nah, ketika di-gamblingin dapat duit lebih banyak lagi dia senang. Tapi ketika loss juga dia sebenarnya senang Happy, juga. biasa aja? Heeh. Oh, Iya, makanya seneng Ed juga ya? Seykota tuh punya quotes. Ed Seykota tuh punya Heeh. quotes, coba sebentar tak cari quotes-nya Ed Seykota ya. Aku googling dulu. Tahu Ed Seykota? Trader. Belum tahu. Ed Oh trader, Seykota itu oke. gurunya Ed Seykota itu gurunya siapa namanya? Michael Marcus. Mhm. Michael Marcus itu salah satu scalper yang terbaik yang pernah ada.
Nah, Michael Marcus tuh punya guru namanya Ed Seykota. Ed Seykota tuh punya quotes-nya lupa. Intinya gini, menang atau kalah, orang akan dapetin apa yang dia mau dari market. Dan beberapa orang itu lebih suka kalah daripada menang. Kalau nggak salah quote-nya gitu. Wow. Ya, itu karena dia gambler. Mana ya, aku cari quotes-nya ini lagi googling. Oke, ini mungkin teman-teman ya, teman-teman Kedamaian Iya. ID, karena tadi kan sudah ada Nah, ini beberapa tipe-tipe quotes-nya Seykota keuangan. ya. Win or lose, everybody gets what they want out of the market. Some people seem to like to lose, so they win by losing money. Jadi dia Ed Seykota bilang gitu, menang atau kalah, semua orang dapetin apa yang mereka mau dari market. Beberapa orang, mereka kayak suka kalah. Jadi mereka menang dengan cara kalah. Iya. Iya. Memenangkan hatinya, memenangkan perasaannya. Jadi tipe-tipe kalah aja gambler dah. itu. Iya, jadi mereka suka excitement-nya, jadi mereka berani ngambil risiko dan kalah atau menang buat dia nggak terlalu masalah karena dia suka ininya tadi, suka gambling-nya. Nah, itu sebenarnya karena mereka takut duit gitu ya. Jadi sebenarnya fear. Jadi mereka pegang duit itu nggak nyaman. Mereka invest lagi yang lebih gede lagi supaya dapat lebih gede lagi, hajar lagi, kadang hancur, nggak apa-apa. Mereka dapat. Jadi tipenya gambler. Nah, tipe gambler itu kelebihannya mereka berani ngambil risiko yang besar. Berani ngambil risiko yang cukup sehat dan mampu menciptakan peluang baru. Itu tipe gambler. Nah, kelemahannya jika dilakukan secara impulsif bisa menghilangkan seluruh sumber daya hanya demi mengejar sensasi berburu. Nah, berburu dalam tanda kutip, ngerti nggak? Iya. Jadi dia tuh ngejar sensasinya. Makanya kadang-kadang orang kalau gambler gitu ya, Teguh mesti kenal lah orang gambler. Dia misalnya menang nih 150 juta. Kita ngomongin gambler yang gambler benar, yang judol lah, yang orang yang judi online itu. Dia deposit berapa misalnya? Deposit berapa udah jadi berapa? Itu bisa nggak mikir dibetin semua terus hilang semua gitu, ngerti nggak? Ya. Teman-teman coba komen ya, yang kenal teman-teman yang memang gambler gitu ya. Yang memang gambler itu gitu. Aku punya teman yang main judi online sekali ngebet tuh 110 juta kan ngawur. Masa enggak? Menarik ini. Di Indonesia itu tentang dana judi online itu terakhir itu kalau nggak salah 100T ya kalau nggak salah. Wah, itu udah lama kayaknya Masyarakat udah 300T kayaknya. 300T sekarang ya. Apakah 200 masyarakat Indonesia adalah mayoritas the gambler? Bisa jadi karena banyak juga yang orang tuanya PNS gitu ya. Ya, jadi mereka butuh adrenalin gitu. Jadi aku punya teman dan gambler itu nggak harus selalu orang tuanya PNS karena kadang-kadang tadi satu kejadian yang sama itu semua orang bisa merespon dengan cara berbeda. Misalnya anaknya 4 tuh. Iya. Nanti ada yang jadi saver, ada yang jadi spender, nanti ada yang jadi warrior, kita belum bahas, ada yang jadi gambler tuh. Dalam kondisi yang sama. Karena dia mungkin berusaha kaya dengan cepat karena dia merasa kekurangan, bisa jadi juga. Tapi ada tipe-tipe yang gambler tadi, gambler yang memang ya tadi dia ya tadi aku tuh punya temen yang ngebet judi online 110 juta. Tak tanya, bentar lu masang 110 juta tuh mikir apa? Aku bilang. Sedangkan lu judi di situs yang lu bahkan nggak kenal, maksudnya ini punya siapa, websitenya ganti terus tiap berapa menit kan gitu, ngerti gak sih? Situs judi online kan ganti terus kan? Iya. Bayangkan, kalau lu menang juga belum tentu dibayar, ngerti nggak maksudku? Apalagi belum tentu menang kan lebih kacau lagi. Kalaupun menang belum tentu dibayar. Jadi apa yang dipikirkan? Ya nggak mikir bro, kata dia nggak mikir apa-apa. aduh. Kacau. Jadi dia tuh main judi online martingale. Tuh martingale. Sampai satu titik martingale semakin gede gitu, ngerti nggak? Nah begitu dia menang kalau nggak salah 110 juta, ternyata nggak boleh di WD gue, harus dimainin sekali lagi senilai itu baru bisa di WD gitu. Jadi pinter juga yang punya. Astagfirullahaladzim. Oke. Aduh, tipe gambler. Jadi dan kalau teman-teman merasa wah kayaknya gue gambler nih gawat nih, nggak apa-apa, ini bukan akhir dari dunia ya. Nanti kita bisa rubah relationship kita dengan uang. Gambler itu sebenarnya worry apa sebenarnya fear. Kenapa aku selalu ketukar fear sama worry? Sebenarnya fear, mereka takut sama uang. Mereka menganggap uang ini perlu segera jauh dari dia, ngerti gak sih? Dia nggak nyaman pegang uang, ngerti gak? Ketika pegang uang dia berusaha buang gitu dengan cara digamblingin. Jadi dia
bukan kontrol ya. Dia sebenarnya takut sama uang. Dia menghindari uang dengan cara apa di gamblingnya. Jadi dia punya trauma tentang uang. Nah, sekarang kita ngomongin tipe terakhir dari masih ada 2 tipe lagi. Nah, tipe keempat dari fear itu adalah saver splurger namanya. Jadi ini tipe orang yang nabung, habis itu di spend buat 1 malam gitu. Habis itu dia besoknya merasa bersalah. 1 malam ya. Iya. Jadi dia nabung, berangkat liburan ke Bali, duitnya habis itu pulang merasa bersalah. Nah, itu saver splurger. Kemarin waktu aku bahas ini di Jumat Healing nih, Zan Abdullah komen, wah aku banget ini mas katanya. Saver splurger. Jadi dia suka nabung, tapi habis itu di spend gitu. Jadi kalau ditanya saver splurger ini, ciri-cirinya ya saya sering menabung dalam waktu lama lalu tiba-tiba menghabiskan semuanya. Gitu. Jadi dia, ada yang merasa gitu, silahkan komen ya. Jadi orang saver splurger ini dia bisa beralih kebiasaan dari menabung secara ketat sampai jadi pemborosan tiba-tiba, ngerti nggak? Dan ciri-ciri berikutnya adalah saya sering setelah belanja, saya sadar ternyata belanja tadi ini bukan keputusan yang tepat, ngerti? Jadi dia merasa menyesal, merasa bersalah ketika belanja, ngerti? Betul. Jadi dia nabung, itu gitu ya. Nabung, habis itu dibeliin, begitu duitnya habis dalam sekejap gitu dia merasa bersalah. Kok kayaknya bukan keputusan yang bijak ternyata belanja tadi. Beda sama spender ya. Kalau spender sejati kayak Mbak Lisna itu dia nggak pernah menyesal dia punya duit 50.000 beli kaos dia tidak menyesal melakukan itu. Dia menikmati, dia merasa saya ini hidup ketika belanja gitu. Betul. Jadi, kalau saver splurger ini bedanya di situ ketika dia nabung. Jadi dia tuh kombinasi antara saver sama spender, cuman bedanya tadi belajar dia merasa bersalah. Jadi dia bisa ketat banget hemat terus tiba-tiba boros dar gitu ya. Terus merasa bersalah. Nah, kelebihan saver ini dia apa ya? Dia fleksibel dalam mengelola keuangan. Nah, kelemahannya ini jika tidak ngontrol pengeluarannya, seringkali rasa bersalah atau menyesal itu muncul ketika dia habis belanja besar-besaran. Nah, ini juga kita nggak mau kan, kita pengennya ingat, kita pengennya kan happy, kita pengennya abundance. Ketika uang datang kita happy, ketika spend kita juga happy. Kita nggak mau kita datang, kita tabung, kita spend, terus habis kita merasa bersalah. Kita menyesal ketika spend. Kita udah duitnya habis, merasa bersalah. Kan rugi 2 kali, ngerti nggak? Udah duitnya habis, ternyata pembelanjaannya nggak bener kan gitu. Menyesal kan rugi 2 kali. Betul. Iya. Nah, ini kita juga, ini sebenarnya dia worry, sebenarnya dia fear. Ketukar lagi kan. Sebenarnya dia takut sama duit tuh. Jadi ketika dia tabung tuh motivasinya bukan saver. Kalau saver kan kontrol, dia tabung. Sedangkan dia tabung tuh karena dia takut, dia menganggap duit ini nggak baik ya. Dia intinya fear itu menghindari uang karena menganggap uang ini bukan teman yang baik. Makanya ketika dia kumpul duitnya, dia spend sekaligus gitu kok. Karena berarti ya rata-rata fear itu ya takut nahan uang lama gitu ya Mas ya. Betul, makanya either di gamblingin tadi, jadi gambler, atau saver splurger tadi, dipelajarin terus merasa bersalah gitu. Jadi ya pokoknya tipe fear ini atau dia takut sama duit, nggak mau ngomongin duit kayak tadi hippie tadi. Jadi kalau nemu duit ya sumbangin aja gitu. Bedanya kan gitu ya. Ada yang buat orang lain aja, buat sumbangan aja, buat kepentingan umat aja, tapi dia kekurangan sebenarnya. Karena dia sebenarnya takut sama duit. Dia menganggap duit ini nggak baik gitu. Ada orang yang kalau ada duit di gamblingin karena dia sebenarnya juga nggak bisa nahan duit lama gitu loh. Tipe fear ini. Atau tadi ditabung, habis itu ya di-spend langsung dalam sekejap gitu. Itu tipe yang fear. Dirimu mulai paham nih. Mantap lah dirimu menerima dengan benar materi hari ini. Nah, tipe terakhir itu warrior. Nah, warrior itu masih tipe fear tapi warrior. Nah, aku selalu salah ngomong warrior tadi. Warrior itu orang yang tipe khawatir sama uang. Nah, aku tuh juga punya satu teman dekat yang tipenya warrior ini. Nah, warrior ini juga sama, kasusnya sama kayak tipe kontrol tadi. Cuman kalau tipe kontrol kan dia mengambil peran, dia actively mengontrol uangnya. Ngerti ya? Tak simpan, tak spend, tak ciptakan. Nah, sedangkan tipe fear ini cenderung menghindari. Aduh, ini uang ini jahat lah, sumbangin aja. Jangan buat aku, jangan ngomongin duit lah gitu. Atau kita gamblingin aja supaya nggak lama-lama di aku gitu. Atau tadi disimpan tapi itu di-spend. Nah, tapi ada tipe yang warrior. Warrior ini dia cuma khawatir aja.
Selalu khawatir Mhm sama mhm. duit. Aduh, gimana ya nanti kalau akhir bulan nggak cukup, aduh gimana ya? Punya teman yang begitu? Oke. Aku sih punya. Ada satu kepala yang wajah yang muncul di muka mukanya di kepala aku sekarang. Dia selalu worry. Inisial, Mas, inisial, Mas. Saya selalu Inisial, Mas. khawatir tentang uang. Hah? Oke. Inisialnya, Kenapa? Mas, inisialnya aja. Nggak usah lah inisial. Enggak, Mas. Rahasia lah Oke. ya. Nanti jadi tebak-tebakan kalau ada inisialnya. Jadi kata kunci yang pertama, saya selalu merasa khawatir tentang uang. Mhm. Nggak peduli dia punya duit atau enggak, dia khawatir, aduh bulan depan bisa bayar kontrakan nggak ya? Aduh nanti gimana ya? Aduh nanti gimana? Pokoknya selalu khawatir. Dia punya Mhm. duit khawatir, nggak punya duit juga khawatir. Nah cuman karena dia khawatir dan dia takut sama duit, worry ini, termasuk tipe fear, dia cenderung nggak punya duit. Sehingga nggak punya duit, dia khawatir lagi sama duit, ngerti nggak? Iya. Nah, tipe khawatir itu gini, contoh lagi yang mungkin dirimu tuh. Saya cenderung percaya bahwa akan ada masalah keuangan di masa depan. Oke. Jadi dia Ini kayak lebih parah nih. dia memanggil kan, memanggil masalah Heeh itu heeh. datang. Kalau lo khawatir Iya, nanti betul ada betul masalah kan nanti ada masalah beneran kan. Tuh kan bener betul nggak bisa betul. bayar kan gitu. Iya iya Oke. iya. Dan dia pengen selalu bersiap dengan kemungkinan terburuknya. Jadi dia selalu yang diputar tuh film jeleknya pokoknya. Film jelek yang diputar. Oke. Oh, I Eh, see see see. saya sering merasa Wah. takut akan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan uang. Nah, itu warrior. Jadi setelah khawatir tentang uang, dia percaya nanti akan ada kejadian buruk. Dan ya tadi dia takut banyak hal terutama yang berkaitan dengan uang. Saya berharap bisa lebih percaya diri dalam mengelola keuangan dan kehidupan saya. Itu harapan dia. Mhm Nah, itu mhm tipe mhm warrior. mhm. Nah, kelebihannya apa warrior? Ya kelebihannya ya karena dia selalu siap dengan yang terburuk, dia bisa antisipasi sebenarnya. Cuman kan nggak enak gue hidup memutar film buruk terus gue. Betul. Jadi warrior ini kayak Iya. saver tapi beda. Ngerti gak? Mhm. Kalau saver kan dia menabung, mengontrol uangnya supaya dia merasa secure dan aman. Oke. Dia mengambil tindakan. Kalau warrior ini kan menghindari, dia khawatir-khawatir. Ya dia Yes. berusaha mempersiapkan, tapi kan landasannya karena dia worry, Mhm mhm. karena dia khawatir. Iya, Jadi Mas. Betul. Jadi tadi dari tipe saver, spender, dan sampai ke warrior ini, kadang kalau misalnya aku urut-urutin, ini kok ada di sini juga, kok ada di saver juga, ya kok ada ada di sini juga. miripnya. Sebenarnya itu heeh, sebenarnya itu orang ini bisa memiliki beberapa tipe atau memang cuma satu tipe, Mas, gitu? Biasanya kombinasi, orang itu kombinasi. Kayak Kombinasi ya? aku nih Mhm. kombinasi money maker dan spender. Oh, iya. Ya, kamu kombinasi money Oke maker oke dan oke spender. oke. Aku money maker dan juga spender. Ada orang yang saver dan warrior, bisa. Mhm mhm. Bisa juga ya, gitu ya? Ya, kombinasi. Sama kayak kepribadian, kan orang kan eh, kombinasi juga. Ada orang yang Mhm money mhm maker, mhm. spender dan gambler gitu. Heeh heeh heeh. Ya, gitu. Jadi dan Oke. memang gitu tipenya. Jadi memang kombinasi. Nah, warrior itu tadi dia karena dia khawatir, dia biasanya bisa mempersiapkan diri. Tapi kan nggak enak, khawatir terus. Mhm Nah, mhm kelemahannya karena dia melihat segala sesuatu sebagai masalah, gitu ya. Jadi dia jadi terlalu takut untuk ngambil tindakan. Nah, warrior itu mhm. nah jadi langsung muncul wajahnya nih. Dia apa-apa, aduh nanti gimana kalau gini gimana. Jadi pokoknya nggak action, nggak ngambil tindakan, ngerti nggak? Dia worry aja, Heeh. dia nggak take action, ngerti nggak? Kalau kontrol Iya kan iya dia iya iya. dia take action gue. Dia Betul. saving, dia spending atau dia making kan gitu. Tapi kalau warrior ini Mhm dia mhm. selalu takut ngambil Mau tindakan. Aduh ngambil, kalau tak ambil heeh. ini nanti begini, kalau aku ambil ini nanti begini. Pokoknya worry terus gitu. Mhm mhm Nah, mhm. sekali lagi kalau teman-teman ternyata udah aku tipe warrior, nggak apa-apa, ini bukan akhir dari dunia ya. Ini bukan akhir Iya. dari dunia, tapi apa ya? Ini nggak apa-apa, bisa disembuhin dan ini nggak apa-apa. Dan sebenarnya secara society gue dalam sebuah masyarakat yang umum, ya kita perlu saver, kita perlu spender, kita perlu gambler, kita perlu money maker supaya roda ekonomi ini berputar gitu. Betul Cuman betul kan betul. kita perlu tahu sweet spot-nya gue. Kayak tadi aku bilang tadi, Oke. kalau dirimu Iya. saver ya dirimu nggak bisa saver terus dan nggak menikmati hidup. Kita perlu bahagia. Ingat kata kuncinya adalah kita pengen Bahagia. kita tidak bermasalah dengan uang dan hidup kita bahagia. Gitu. Jadi Mhm. ya kalau kayak tadi aku money maker dan spender, ya udah aku tahu sweet spot-nya. Ketika aku spend aku tahu, oke, aku nggak bisa spend yang tidak bertanggung jawab kan gitu. Yes. Ketika aku money maker pun aku nggak bisa go nyari duit terus sampai mengabaikan keluarga, mengabaikan kesehatan, mengabaikan banyak hal. Jadi aku juga Betul. perlu perlu dapetin sweet spot-nya gitu. Jadi
Tugas teman-teman nanti silahkan komen di kolom komentar ya. Kita kira-kira Anda tipe apa. Dan silahkan Betul, betul, betul. bersenang-senang di kolom komentar dengan teman-teman yang satu tipe dengan Anda. Gitu. Itu ya tugas pertama. Tugas kedua, teman-teman cobalah sekali-kali coba tipe keuangannya orang lain. Kalau saver coba jadi spender, kalau spender coba jadi saver. Supaya apa? Satu, supaya ketemu sweet spotnya. Kedua, supaya teman-teman lebih berempati sama tipe lain. Jadi teman-teman berempati, kok dia nih dikit-dikit khawatir terus sih. Jadi kita nggak ngebully kok. Kita berempati. Iya. Yang ketiga, ya kalau teman-teman tahu ternyata tipenya begini, teman-teman tahu kalau kita punya trauma gitu ya, trauma tentang keuangan di masa lalu. Nah, teman-teman mulai list apa kira-kira hal yang menyebabkan kita begitu, dan juga teman-teman mulai rilis. Nah, nanti kita bahas di video-video berikutnya lah gimana kalau kita udah tahu gimana cara kita merubah relationship kita dengan uang. Nanti ada namanya money block atau abundance block. Nanti di balik setiap money block itu ada money wound, ada luka keuangan, ada trauma keuangan. Iya. Nah, gimana cara kita cari tahunya, terus gimana cara kita rilisnya nanti kita bahas di podcast yang berbeda ya, Mas Teguh ya. Tapi itu tadi Mas. menjawab pertanyaanmu. Kenapa kok di keluargamu beda-beda? Nah, itu sekarang dirimu mungkin lebih mengerti. Oh, oke. Oh, bapakku begitu. Oke, mbahku begitu. Jadi ini apa ya? Sesuatu yang sangat seru nih. Iya, betul. Iya, mungkin dari teman-teman juga ya, silakan ya tulis di kolom komentar ya, kira-kira kalau misalnya udah ketemu ya, nah bisa jadi nih saver dan warrior misalnya, warrior malahan ya. Warrior ternyata gitu ya. omku itu, wow, ternyata bibiku itu mulai muncul loh nama-nama keluarga di kepala. Ini seru. Wajahnya itu betul. Dan sekarang kita mulai mengerti, oh kenapa dia begitu gitu. Nah, ini mungkin Mas terakhir ya. Dari tipe-tipe uang ini gitu ya kan. Yang penting berarti kan terakhir adalah bahagia ya. Terserah teman-teman di tipe mana itu pun gitu ya. Iya, dan tadi kan kita bahas tipe kan bukan kutukan ya. Tipe itu kan memang kecenderungan kita begitu. Betul. Ya nggak apa-apa. Kalau kita tipenya itu ya kita seimbangkan tadi. Dengan cara apa? Dengan rilis emosinya, traumanya, dan kita dengan sadar menyeimbangkannya gitu. Apapun tipenya. Kalau teman-teman tipe hippie tadi menganggap uang jahat ya, kan pasti ada satu kejadian yang membuat kita menganggap uang adalah akar dari segala kejahatan, uang adalah buruk. Nah, ya dia dinetralisir. Uang tuh nggak buruk. Uang itu cuma amplifier. Uang cuma amplifier. Iya, uang itu cuma menunjukkan. Iya, menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kalau dia baik, duitnya banyak ya semakin baik. Kalau dia jahat, duitnya banyak semakin jahat. Jadi uangnya nggak salah. Kok dia sekarang berubah? Dia nggak berubah. Cuman topengnya lepas. Wah. Dia sebenarnya tidak berubah. Cuman dia barusan mereveal dirinya yang asli gitu. Satu lagi Mas, ini mungkin ya, ada mungkin teman-teman kita ini yang kan tadi kan untuk melancarkan rezeki, melancarkan uang. Mungkin ini kita bahas bisa di podcast selanjutnya, tapi ini singkat aja gitu ya. Kita kan perlu sedekah misalnya. Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan ya kita perlu untuk mengeluarkan. Nah, tapi dengan kekhawatiran, aduh saya juga masih kekurangan. Apakah itu termasuk egois? Karena kita mementingkan diri kita sendiri untuk kita lebih biar lebih nyaman aja gitu. Untuk mengeluarin uangnya tadi enggak itu. Ini sebenarnya udah kita pernah bahas sih di video sebelumnya Mas Teguh tentang menerima ya. Jadi sebenarnya untuk bisa memberi dengan damai kita perlu menerima dengan damai dulu. Jadi sebenarnya kita itu awalnya itu menerima dulu baru memberi kok. Jadi kita lahir. Kita lahir, kita bayi sampai umur 5 tahun mungkin kita hanya take terus. Menerima, teman-teman perlu meningkatkan kapasitas dalam menerima. Kapasitas dalam menerima dulu yang perlu ditingkatkan. Mungkin ini akan jadi satu video khusus nanti kita bahas lebih lanjut. Lebih dalam. Teman-teman bisa kapasitas menerima. Menerima itu bukan hanya menerima. Kita harus nyaman menerima bantuan orang lain. Kita harus nyaman menerima rezeki. Ketika terima, kita terima dengan happy. Terus termasuk juga kita perlu nyaman menerima musibah kok. Oke. Karena musibah itu seringkali adalah hadiah yang bungkusnya jelek. Yes. Di satu titik ketika kita ketemu musibah, ketika kita nanti di kemudian hari kita melihat musibah itu, kita akan melihat itu sebagai gift. Untung dulu dipecat dari perusahaan sehingga mulai bisnis dan bisnisnya sekarang sukses. Untung proyek itu gagal. Kalau nggak gagal aku nggak akan ketemu partner yang sekarang. Atau untung dulu gagal, kalau enggak aku nggak akan ketemu istriku. Gitu ngerti nggak? Hal-hal kayak gitu tuh
Di satu titik dalam hidup kita, itu yang kayaknya musibah itu ternyata berkah gitu. Ternyata adalah gift. Oke. Nah, makanya kita perlu menerima juga, menerima. Jadi menerima itu bukan menerima hanya yang baik aja, tapi menerima hadiah-hadiah yang bungkusnya jelek. Oke, cukup Mas Angga. Nah, Itu kalau kita kita bahas udah di video berikutnya aja. ya, Mas kalau Angga, kita udah jago cukup di situ menerima, kita aja. selesaikan ya. Kita selesaikan dulu Oke. nih, biar nggak nanggung. Ja Kalau kita udah jago menerima, nanti Teguh akan nyaman dalam membantu. Iya, Jadi dirimu membantu tuh dirimu tahu ketika dirimu membantu tuh udah nggak ini tapi betul. pembahasan yang panjang sih, pembahasan yang panjang. Dirimu nggak harus, "Aduh egois tapi aku butuh ya." Tadi ketika dirimu bantu, bantunya udah beda. Kalau udah nyaman bener, jadi temen tahu ketika, wah, aku kayak kemarin tuh, ada satu kasus. Ada satu orang yang minjem duit gitu sama aku, cukup banyak gitu. Tadinya aku, ini nggak urgent, kasih nggak ya gitu. Terus aku berpikir, wah, kalau seandainya aku di posisi dia gitu ya, aku tuh sadar aku tuh di posisi hari ini karena aku dulu juga menerima bantuan dari orang lain kok. Orang lain yang membantu aku ketika aku dapat satu project dan, wah, ada orang yang membantu aku sehingga project ini tercipta gitu. Sehingga Oke. ketika ada orang tadi butuh bantuan, akhirnya aku kepikir, wah, aku pengen jadi bagian dari rezekinya dia, ngerti nggak? Oh, oke. Jadi Yes. aku ngasih, dan ngasihnya dengan damai dan langsung dibalikin kan gitu. Jadi, itu kayak misalnya tegur nih, "Mas pinjam duit Mas, aku ada project A," gitu, kayak, kan nggak urgent ya, kasih nggak ya gitu. Mhm. Mhm Tapi mhm ketika mhm. aku udah mulai nyaman menerima, aku menerima bantuan dari banyak orang, aku menerima kebaikan-kebaikan dari banyak orang, aku jadi pengen jadi bagian dari kebaikan itu. Makanya kan Abadas kita terima dulu dengan happy, kita full, terus kita salurkan dengan happy. Nah, kita nggak bisa terima terus nggak disalurkan, karena kalau diterima nggak disalurkan energinya stuck. Yes. Jadi kita perlu jago menerima dan jago menyalurkan, makanya jadi Abunders. Nah, gitu aja Oke, pendeknya. siap. Oke Kita lanjutkan oke. nanti di bencana itu adalah atau musibah itu adalah kado yang dibungkus dengan Siap. Kado yang yang jelek. dibungkus dengan Oke, kemasan yang jelek ya, tapi sebenarnya kemasan yang jelek. kado. Oke. Makanya belum Oke, dibuka. Banyak orang nggak mau buka hadiahnya, Go. nggak mau "Aduh, buka ya gitu. jelek nih," gitu. Padahal isinya Yes yes yes. bagus. Oke, Mas Angga, thank you Mas Thank Angga you atas thank you. kesempatan pada sore hari ini, pada podcast hari ini dan mudah-mudahan, sehat-sehat selalu dan kita akan lanjutkan di obrolan berikutnya ya, Mas, ya. See you in the next Oke, see video you. teman-teman, see you.